Banyak orang menyepelekan amalan ringan ini. Hingga suatu hari mereka mencobanya. Tiba-tiba ada pintu rezeki yang terbuka. Tiba-tiba ada orang yang datang membantu. Tiba-tiba ada pesan, kabar, tawaran atau rezeki yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Begitulah cara Allah bekerja, tanpa perlu ribut, tanpa perlu pamer, tapi cukup dengan hamba yang kembali kepadanya. Karena itu, ketika engkau membaca zikir ini, dua zikir ini, jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang memberi rezeki. Jangan kaget kalau ada bantuan tidak disangka-sangka. Jangan kaget kalau air mata jatuh karena merasa Allah masih memperhatikanmu di saat engkau merasa sendirian. Mari kita mulai amalan malam ini dengan hati yang penuh harap, penuh keyakinan, dan penuh kerendahan diri di hadapan Allah yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk sahabat-sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada setiap perjalanan hidup manusia ada waktu-waktu tertentu yang dibukakan Allah sebagai pintu kemudahan. Di antara waktu yang sering kita abaikan adalah sehabis sholat isya. Waktu ketika langit mulai tenang, dunia mulai redup, dan hati manusia lebih mudah untuk dekat kepada Robnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa setelah sholat isya ada amalan ringan yang dapat membuka pintu-pintu pertolongan secara tidak terduga. Betapa banyak orang yang pulang malam dengan hati gelisah memikirkan rezeki esok hari, sementara ada zikir yang seandainya dibaca dengan penuh keyakinan, Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Kadang lewat orang lain, kadang lewat peluang baru, bahkan kadang hanya dalam hitungan jam setelah amal itu dilakukan. Sahabat yang dicintai Allah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu datang di saat manusia benar-benar bersandar hanya kepada Allah semata. Dan waktu isya adalah waktu ketika doa orang-orang yang lelah, yang berharap dan yang sedang menunggu jawaban sangat-sangat dekat dikabulkan Allah. Maka malam ini, jika sahabat sedang berada dalam kesempitan atau butuh jalan keluar, butuh keajaiban, atau sekedar menginginkan hati yang lebih tenang, amalkanlah zikir ini setelah sholat isya. Tidak ada ritual berat, tidak ada persyaratan rumit, hanya kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bila diamalkan dengan hati yang yakin mampu menjadi magnet pertolongan Allah insyaallah. Banyak orang dulu menyepelekan amalan ringan ini hingga suatu hari mereka mencobanya. Tiba-tiba ada pintu rezeki yang terbuka. Tiba-tiba ada orang yang datang membantu. Tiba-tiba ada pesan masuk, kabar, tawaran, atau rezeki yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja tanpa perlu ribut, tanpa perlu pamer, tapi cukup dengan hamba yang kembali kepada Allah semata. Karena itu, ketika sahabat membaca zikir ini, jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang memberi rezeki. Jangan kaget kalau ada bantuan tidak disangka-sangka. Jangan kaget kalau air mata jatuh karena merasa Allah masih memperhatikanmu di saat engkau merasa sendirian. Maka mari kita mulai amalan malam ini dengan hati yang penuh dengan harapan, penuh keyakinan, dan penuh kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kaya dan Maha memberikan kekayaan. Berikut ini adalah dua zikir utama yang insya Allah sahabat dapat amalkan setelah sholat isya untuk membuka pintu rezeki, ketenangan,
dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bacalah istighfar minimal 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bacalah dengan hati yang tenang, perlahan, dan penuh penyesalan serta harapan. Bayangkan setiap dosa yang telah kita lakukan, hadirkan itu kemudian istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Zikir yang kedua, zikir rezeki yang sangat dahsyat. Apa itu? La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Baca zikir ini sebanyak 100 kali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca la haula wa la quwwata illa billah, karena ia merupakan simpanan dari simpanan-simpanan surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika sahabat sedang menzikirkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah, betul-betul hadirkan di dalam hati bahwa kita ini lemah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada upaya kita untuk menjauhi maksiat dan tidak ada kekuatan kita untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalimat ini membuka pintu pertolongan di saat kita merasa lemah dan tidak mampu. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana cara mengamalkan? Pertama, selesaikan dulu salat Isya. Setelah itu, duduklah tenang menghadap ke kiblat. Bacalah istighfar 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Tutup dengan doa hajat atau permintaan apapun kepada Allah. Lakukan amalan ini setiap malam dengan konsisten, istiqomah, sambil berharap dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa doa hajat atau permintaan itu? Maka di video ini saya ingin contohkan. Pertama, awalilah doa sahabat dengan mengatakan atau mengucapkan hamdalah, kemudian ikuti dengan solawat, kemudian ikuti dengan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Pujian yang menyempurnakan nikmatnya dan membalas tambahan karunia-Nya. Ya Allah, limpahkanlah salawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon kepadamu pembuka jalan yang dekat, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang Engkau terima, dan doa yang Engkau kabulkan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari arah yang tidak aku sangka. Bukakan bagiku pintu-pintu karunia-Mu. Berkahilah rezekiku, waktuku, kesehatanku, dan keluargaku. Ya Allah, cukupkanlah segala yang membuatku gelisah. Tunaikan hajatku, angkat segala kesempitan dan kesusahanku. Jadikan setiap kegelisahan sebagai kelapangan dan setiap kesempitan sebagai jalan keluar. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu dan menyerahkan semua urusanku kepadamu. Jangan Engkau jauhkan aku dari kebaikan yang Engkau mampu memberikannya.
dan lindungilah aku dari keburukan yang Engkau mampu mencegahnya. Jadikan rezekiku datang dengan mudah, lapang dan penuh keberkahan. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu tutuplah dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga video kali ini insya Allah memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada kita semua, dan boleh dibagikan video ini supaya sahabat-sahabat sekalian juga mendapatkan pahala dari jariahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.